wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-majazul aqli, majaz akal, akli. Wasti'maluhu, dan penggunaan akli. Majaz, kata yang tidak sebenarnya, yang tidak disandarkan pada arti yang sesungguhnya, yang bangsa akal. Wala syakah, dan tidak ada ragu itu maujud. Annal majaza, sesungguhnya majaz al-aqli, yang bangsa akliyah, itu musta'malun, digunakan fil kitabi, di dalam Al-Quran, wa sunnati, dan di dalam hadis. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa majaz akli itu digunakan juga, banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, di mana kalimat yang sesungguhnya tidak disandarkan pada makna yang aslinya. Kalimat yang tertulis tidak disandarkan pada makna secara hakikat. Famin dalika, maka itu sebagian daripada majaz akli. Qauluhu ta'ala, bermula firman-Nya Allah Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat, dan tatkala dibaca alaihim, atas mereka orang-orang yang beriman, apa ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, zadat, bertambah, hum, akan mereka, apanya, imanan, imannya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada orang-orang yang bertakwa, maka semakin bertambah imannya. Pada orang-orang yang takut kepada Allah, semakin bertambah imannya. Surah Al-Anfal ayat 2. Fa isnadu ziyadati, maka bermula menyandarkannya ziyadah, lafaz zadat hum, bertambah, ilal ayati, kepada ayat, itu majazun akli, majaz bangsa akal. Penyandaran lafaz ziyadah yang ada dalam ayat zadatum itu disebut majaz, bukan arti yang sebenarnya. Li'anna, karena sesungguhnya ziyadah, karena sesungguhnya ayat itu sababun sabab, ya, sababun sabab fi ziyadati, di dalam ziyadah. Karena ayat itu yang menjadi sebab bertambahnya iman. Tapi sesungguhnya waladhi, bermula perkara, yazidu, yang menambah, sapa aladhi, apa aladhi, hakikatan, akan hakikatan, secara hakikat, huwa ya alladhi, itu Allah Ta'ala wahdahu, halnya esanya Allah. Jadi yang menambah iman itu bukan ayat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peletakan lafaz bertambahnya iman apabila dibacanya ayat itu hanya majaz, kata yang bukan arti sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, majaz itu apa ya? Bukan sindiran, ini bukan sindiran. Yang majaz contohnya. Ya, apa majaz itu? Ada majaz hiperbola, ada majaz persualifikasi, kan itu dulu. Ada majaz-majaz. Majaz itu kalau artinya kata yang tidak sesuai dengan mana sebenarnya. Wih, nanti mampir ke rumahku ya kan ya, di gobokku bentar aja. Padahal dia ngomong gitu tidak masuk gobok, hiperbola. Padahal rumahnya gede, dibilang gubuk. Itu namanya majaz. Dalam apa ini ada, dalam balago ada namanya majaz akli. Kan udah jadi balago kan? Udah sampai majaz akli? Oh belum. Wa qalu ta'ala, bermula firman-Nya Allah Ta'ala lagi, Yoman, pada hari yaj'alu, jadi,
Apa al-wilda? Oh, menjadikan apa yaum? Yaj'alu menjadikan apa yaum? Al-wildana akan anak-anak syaiban beruban. Pada hari kiamat anak-anak itu dijadikan beruban. Cepat kali lah budak itu mengantuk. Istirahat tidur. Cepat kali mengantuknya. Gak paham nanti kau sayang jangan ngantuk. Jadi dalam ayat ini seolah-olah yang menjadikan seseorang itu beruban adalah hari kiamat. Faisnadul ja'li, maka bermula menyandarkannya, menisnadkannya, ja'al menjadikan, ila yaumi, kepada hari kiamat, itu majazul akli, majaz akli. Penyandaran lafaz menjadikannya hari beruban, lafaz ja'al kepada yaum itu majaz. Bukan yaum yang menjadikan orang beruban, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yaum di sini adalah majaz. Fal ja'lu, maka li'anna al-yauma, karena sungguhnya hari itu ma'alu ja'lihim, tempat jadinya wildan syaiban beruban. Fal ja'lu, maka bermula menjadikan al-madkur yang disebut itu waqi'un, terjadi fil yaumi, pada hari itu, hari kiamat. Sementara wal ja'ilu bermula yang menjadikan uban, hakikatan secara hakikat, huwa yaj'al, itu Allahu Ta'ala. Maka sama. Bisa kita mengatakan Rasulullah menghidupkan orang yang mati, Rasulullah menyembuhkan mata yang ceplok, balik lagi, itu majaz akli. Hakikatnya yang menempelkan mata adalah Allah. Paham? Wa qauluhu ta'ala, bermula firman-Nya Allah Ta'ala, wala yahusa wa ya'uqa wa nasron, wa qad adallu, benar-benar menyesatkan siapa Yahus, Ya'uq dan Nasron, kasiran akan orang banyak. Jadi Ya'us, Yahus, Ya'uq, Nasr itu nama-nama berhala. Nama-nama fa inna isnadal itlali, maka sesungguhnya menyandarkan kesesatan kepada ilal asnami, kepada berhala, itu juga majazul akliyun. Li'anna, karena sesungguhnya yang menyesatkan, sesungguhnya Yahus, Ya'uq, Nasr itu sababun, menjadi sebab fi husulil itlali, di dalam menghasilkan kesesatan. Sementara wal hadi bermula yang memberikan petunjuk, wal mudil dan yang menyesatkan, huwa ya hadi dan mudil, itu Allah Ta'ala wahdahu, hanya esanya Allah. Wa qaulu ta'ala, bermula firman-Nya Allah Ta'ala, hikayatan, akan hikayat an Fir'auna, dari Fir'aun. Ya Haman, wahai menteri Haman, ibni, bangunkanlah li untukku sorhan, gedung yang tinggi. Bangunkan sorhan. Isnadul bina'i, bermula menyandarkan lafaz bina, ibn, membangun, ila Hamana, kepada Haman, itu majazul akli. Li'anna, karena sesungguhnya yang membina, li'anna, karena sesungguhnya bina itu sababun, sebab adanya sorhan dengan bina, tapi bukan Haman yang membangun. Fahuwa, bermula Haman, oleh anak, karena sesungguhnya Haman itu sababun, sebab adanya bina. Fahuwa, bermula Haman itu amirun, orang yang merintah toh, yang merintah sama Haman. Walaya beni, dan tidak membangun sama Haman binafsi, dengan dirinya. Haman tidak membangun. Yang membangun siapa? Wal bani, bermula yang membangun, innamahum, semestinya yang membangun itu al-fa'latu, pekerja, minal amali, dari pekerja-pekerjanya. Yang bangun bukan Haman. Masa menteri bangun, Haman juga bangun, gitu aja. Tapi penyandarannya kepada Haman itu disebut majaz.
nggak disebutkan fa'latul amal, tapi Haman. Kenapa? Karena Haman yang merintah. Siapa yang bangun itu? Ini yang bangun Pak Topan ini. Padahal yang bangun masjid bukan Pak Topan. Orang bilang yang bangun Pak Topan. Itu apa namanya? Majas akli. Yang bangun siapa? Tukangnya, pekerjaan-pekerjaannya. Kenapa disandarkan kepada Pak Topan? Karena Pak Topan yang punya duit, Pak Topan yang punya pemerintah, Pak Topan bupati waktu itu. Dulu. Maka menyatakan Masjid Agung itu dibangun sama Pak Topan. Padahal yang bangun bukan Pak Topan, tapi siapa? Tukang. Datang dari Jawa, datang dari sini, pekerja sebagainya. Itu istio. Istio. Suara bidan teko aja bantu-bantu itu aja. Apa-apa. Langsung nanti 2 kali kok nanti. Wa amal hadis, adapun bermula hadis. Fabia, maka itu dalam hadis sayun, bermula sesuatu kasir yang banyak. Ya'rifu, yang mengetahui akan hadis, min waqfin, daripada berhenti alaih kepada hadis. Wakana, dan ada, itu memang setengah dari orang ya'rifu yang mengerti al-farqa antara perbedaan, al-farqa akan perbedaan bainal isnadil hakiki, antara isnad hakiki wal majaz dan majaz. Dan dalam hadis-hadis banyak sesuatu yang menjelaskan tentang ini. Dan orang-orang yang mengerti perbedaan antara isnad hakiki, penyandaran secara hakikat, dan penyandaran secara majazi, maka pola hajatan nggak butuh sama sekali. Nggak ada butuh itu mewujud ilal itolati, kepada memanjangkan binakliya dengan memindahkannya. Nggak butuh penjelasan lagi, udah ngerti. Orang-orang yang tahu hakikat dan majas tahu, oh itu majas, hakikatnya Allah gitu. Bisa kita kena besok tes, aduh kena besok, itu majas, majazi. Hakikat yang beri luka bukan pisau, tapi Allah. Waduh, luka kena pisau. Seolah-olah bahasa kita ngomong kayak pisau yang membuat luka, padahal bukan. Itu hanya menyandarkannya luka pada pisau adalah majas. Karena hakikatnya yang membuat luka adalah Allah. Allah menciptakan luka di saat benda tajam menyentuh tangan kita. Bukan benda tajam yang membuat luka, nggak ada. Itu namanya majas. Paham bagus? Mudah. Arif paham? Istiwa paham? Wa qala ulama, berkata ulama, inna sudura dalikal isnadi, sesungguhnya keluarnya demikian itu sanad, min muwahidin, dari orang yang belajar tauhid, orang yang mengesahkan Allah, kafir, itu cukup. Fijali, dalam menjadikannya muwahid, isnadan akan isnad, menyandarkan majazian yang bangsa majaz. Li'adal i'tiqad, karena sungguhnya i'tiqad as-shahih yang benar, huwa ya i'tiqad, itu i'tiqadun i'tiqad anal khaliqu, sesungguhnya yang menjadikan lil ibadi, kepada hamba-hamba, wa af'ali, dan perbuatannya hamba-hamba, huwa yang menjadikan hamba dan perbuatan itu Allahu wahdahu. Sesungguhnya etikanya orang yang sahih, yang akalnya lurus, yang pemahamannya lurus, mereka punya keyakinan yang menjadikan hamba dan perbuatannya hamba, bukan cuma menjadikan hamba toh, sak perbuatannya, duduknya, tidurnya, makannya, dan semuanya itu adalah Allah wahda. Fahuwa, maka bermula oleh al-khaliqu, zat yang menjadikan lil ibadi, untuk hamba, wa af'alihim, dan perbuatan hamba. La ta'tira, tidak ada bekas, enggak memberikan bekas itu wujud li ahadin, untuk seseorang, siwahu, selain Allah. Lal hayya, tidak kehidupan, walal limaitin, lal hayyin, tidak untuk kehidupan, walal limaitin, dan tidak untuk kematian. Enggak. Semua Allah, enggak ada hubungan makhluk. Jadi kalau tiba-tiba Nabi Isa
bangkitkan orang mati, kom bismillah. Bukan Nabi Isa yang menghidupkan. Itu majas. Yang menghidupkan siapa? Allah. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Tapi yang memberikan itu siapa? Allah. Bukan wahda, bukan mujaroda, ya, bukan istiqlal. Ya. Tengok kitab mula lama ya. Kau melek tapi gak nengok kitab. Iya, curiga. Matamu terbuka, hatimu tertutup. Kalau Rasul mata tertutup, hati terbuka. Kalau kita enggak, mata terbuka, hati tertutup. Mata melek ini, apalagi mata tidur. Hati merem, hati bangkong. Wong mata melek aja hati tidur, apalagi mata merem. Hati bangkong. Fa'alal i'tiqadu, maka bermula ini i'tiqad. Huwa ya i'tiqad, keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. Itu tauhidu at-tauhidu al-mahdu. Kalau mubtada'nya isim dhamir, khabarnya ma'rifat. Itu at-tauhid al-mahdu yang murni. Itulah tauhid yang murni. I'tiqad ini tauhid yang murni. Bikhilafima, berbeda dengan perkara lau taqauda, jika mengiktikoti sama orang ghair hadza selain ini, fa inna maka sesungguhnya iktikot apa jatuh terjadi apa iktikot fil isroki di dalam kemusyrikan. Berbeda dengan orang yang iktikatnya berbeda dengan ini, maka mereka menjatuhkan sebagai hukum terjadi pada kemusyrikan. Kenapa? Dia meyakini yang membuat ubat akhirnya hari, yang menambah iman adalah ayat, yang membuat sesat adalah Yagus, Ya'ub dan Nasr. Padahal yang membuat adalah Allah. Paham tuh? Daruratun, nyambung apa enggak? Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah.